Islam adalah satu-satunya agama yang komprehensif, lengkap, mencakup seluruhnya. Dia komprehensif, semuanya dijelaskan dalam Islam. Antum mau masalah apa saja ada dibahas dalam Islam. Ya, buku berjilid-jilid ya. Hadis-hadis begitu banyak ya. Ya, penjelasan para ulama sangat gamblang, semua berbicara dengan dalil ya. Oleh karenanya ini disadari hal ini tentang kesempurnaannya Islam disadari oleh orang-orang musyrikin. Datang sebagian orang musyrikin kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berkata, "Ya Salman, 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Wahai Salman, apakah Nabi mau mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang hajat? Kata Salman, "Ajal, benar. Laqad nahana an nastaqbil qiblata bi gha'itin wala baulin." Ya. Kata Salman, benar. Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat. Nabi telah melarang kami buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan kencing atau buang air besar. Nah, kita bisa bayangkan kalau masalah adab buang hajat aja diajarkan oleh Nabi, apalagi yang lainnya. Maka ini menjelaskan kesempurnaan Islam. Semua masalah akidah diajarkan, masalah adab dalam rumah tangga diajarkan, masalah adab bertetangga diajarkan, ya. Bahkan masalah berhadapan dengan musuh juga diajarkan, adab dalam perang bahkan diajarkan, ya. Semua diajarkan. Maka tidak ada pembahasan apapun kecuali ada pembahasan dalam Islam. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Law istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Saking semua perkara ada dalilnya. Ya, makanya Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW menjalani beberapa marhala atau beberapa fase-fase kehidupan. Di mana dalam fase-fase kehidupan tersebut berbagai macam contoh, kaedah bisa kita tarik dan bisa kita ikuti dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan. Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim. Nabi SAW pernah tinggal di ibu susuan. Rasulullah SAW juga pernah tinggal bersama kakeknya, bersama pamannya, sama ibunya. Rasulullah SAW juga pernah menjadi pemuda. Rasulullah SAW pernah mengembalakan kambing. Rasulullah SAW pernah berdagang. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana menjadi seorang suami. Kemudian Rasulullah SAW punya anak-anak. Kita bisa mencontoh bagaimana menjadi seorang bapak yang terbaik. Ada contohnya. Bagaimana menjadi suami yang terbaik. Ada contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bergaul dengan kawan-kawannya. Jadilah sahabat yang terbaik. Bagaimana seperti Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah ulama, ya, berfatwa. Bagaimana contoh menjadi dai yang terbaik. Ikutilah Nabi SAW. Bagaimana waktu sakit Rasulullah SAW pernah sakit. Gimana Nabi menghadapi dalam kondisi apa? Sakit. Rasulullah SAW buang hajat, bagaimana contoh Rasulullah SAW kalau buang hajat. Rasulullah SAW menggauli istrinya, bagaimana adab tatkala berhubungan dengan istri. Rasulullah SAW menjadi kepala negara, ingin jadi kepala negara yang baik. Lihatlah bagaimana contoh Nabi SAW sebagai kepala negara. Rasulullah SAW ya pernah berperang. Lihat bagaimana contoh Nabi dengan musuh-musuhnya. Rasulullah SAW pernah berdamai dengan musuh-musuhnya. Bagaimana contoh Nabi berdamai dengan musuh-musuhnya. Kapan Nabi mulai berperang? Rasulullah SAW pernah tinggal di Madinah, di situ ada Yahudi. Rasulullah SAW bagaimana mensikapi mereka, orang berbeda agama dengan Nabi SAW. Semua ada contohnya. Ente mau jadi apa saja bisa, ada contohnya. Jadi bapak yang terbaik, ada contohnya siapa? Nabi SAW. Menjadi suami yang terbaik, ada contohnya Nabi SAW. Mau mempraktekkan poligami yang terbaik, ada contohnya Nabi SAW. Jomblo juga ada contohnya. Semua lengkap. Dan itu sesuatu yang sangat logis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Tatkala Nabi sedang di padang Arafah, Hajatul Wada, haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji pertama dan terakhir setelah Nabi di zaman Islam. Maka turunlah ayat, ya, "Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama kalian dan aku sempurnakan nikmat bagi kalian. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian." Sampai seorang Yahudi berkata kepada Umar, "Ya Umar, ayatun fi kitabikum, law nazalat alaina ma'syaral yahud, lattakhadnaha 'idan." Wahai Umar, ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Yahudi juga tahu ayat ini. Kalau itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya. Kata Umar, saya tahu ayat tersebut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat bahwasanya hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian apa agama kalian, itu benar. Allah tidak bohong. Shadaqallahul azim. Bahwasanya
Islam adalah agama yang sangat sempurna, semua dibahas, komprehensif, tidak ada yang ditinggalkan, masalah apapun dibahas dalam Islam. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan lembaran-lembaran Taurat, kemudian Umar membacanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tegur Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Wahai Umar, apakah kau ragu? Kenapa kau harus baca Taurat? Cukup Islam kalau mau cari apa? Hidayah. Tidak perlu baca kitab-kitab yang lain. Islam sudah sempurna, baca Quran, baca hadis, selesai. Kita tidak butuh yang lain. Mau masalah apa saja ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup di zaman saya, tidak bisa bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang sempurna. Taib. Saya sering sampaikan, subhanallah. Dalam agama mana diajarkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal itsnan duna thalith fa inna dzalika yahzunuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian 3 orang, maka jangan 2 berbisik-bisik, yang satu tidak diajak. Karena ini bisa menyedihkan orang yang ketiga. Subhanallah, sampai detail seperti itu. Adab bergaul. Kita enggak boleh 3 orang ngobrol, yang satu nanti sedih. Dia akan berpikir, ini lagi ngerumpiin saya, jangan-jangan. Atau saya mungkin rendah sehingga saya tidak diajak ngobrol misalnya. Ya. Dalam agama mana diajarkan demikian? Adab bergaul. Enggak ada diajarkan. Kecuali dalam apa? Islam. Maka tidak perlu kita mencari petunjuk dari agama-agama yang lain. Kita tidak perlu filsafat-filsafat Yunani dalam menjalani kehidupan kita. Untuk menjalani kehidupan tidak perlu. Ya, kita kalau ngambil ilmu dunia boleh, kita tidak bicara ilmu dunia. Kita bicara tentang masalah tata kehidupan, sudah cukup dengan Islam, sudah sangat sempurna, tidak butuh dengan yang lainnya. Ya. Sekarang saya tanya sama antum. Kalau antum misalnya jadi seorang Nasrani, gimana menjadi kepala negara yang baik? Ada contohnya? Ada hukum-hukumnya? Enggak ada. Peraturannya ada? Enggak ada. Gimana Anda menjadi seorang yang praktisi poligami terbaik? Coba. Nasrani gimana contohnya? Enggak ada. Enggak ada contohnya. Ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa diterapkan. Apalagi Nabi Isa Tuhan. Gimana kita mencontohi Tuhan? Enggak bisa. Kalau keyakinan mereka Nabi Isa apa? Tuhan. Kalau Muhammad SAW dia sifat manusianya kental. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, saya adalah manusia seperti kalian. Tapi saya diberi wahyu. Makanya Nabi lupa, karena kita juga bakalan lupa. Ya, Nabi lupa. Innama ana basyarun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Saya manusia, saya salah sebagaimana kalian salah. Kalau saya lupa, maka tegurlah. Kalau lupa dalam salat, tegurlah, ya. Nabi SAW di rumah tangga, ada enggak masalah rumah tangga Nabi SAW? Ada. Kenapa Allah mentakdirkan ada masalah rumah tangga Nabi SAW? Agar kita bisa tahu bagaimana solusi dalam menghadapi masalah rumah tangga. Nabi berperan sebagai seorang manusia yang menjalani syariat Allah. Dan ada masalah rumah tangga. Bagaimana menghadapi istrinya, bagaimana kalau lagi marah. Ya. Jadi subhanallah, Islam ini agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Ya. Kalau kita mau cari hukum-hukum lain selain Islam, coba lihat sekarang hukum-hukum yang ada. Hukum buatan manusia. Ada expirednya, mau dibikin ribut, demo, tidak cocok lah. Ya, otak siapa yang mau dipakai? Ya, repot. Cocok untuk sekelompok, tidak cocok untuk yang lainnya. Demikianlah. Islam sudah Allah turunkan dengan paket yang luar biasa. Tinggal kita jalankan paket tersebut. Sementara kalau kita bandingkan agama yang lain, sangat tidak komprehensif. Antum silakan buka. Ya. Mau agama Hindu, mau agama Buddha, coba tata kehidupan beragama. Ya. Dari mana? Ya. Yang lengkap tidak ada. Ya. Inilah diantara salah satu poin yang merupakan indahnya Islam. Taib. Di antara poin yang menunjukkan indahnya Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang menjelaskan, menjunjung, memiliki konsentrasi terhadap akhlak dengan konsentrasi yang luar biasa. Pembahasan tentang akhlak yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluqul Qur'an." Bahwasanya Nabi SAW akhlaknya Al-Qur'an, dan Allah memuji Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau berada di atas perangai atau akhlak yang mulia. Oleh karenanya kalau kita pelajari akhlak, Islam mengajarkan akhlak
terhadap istri, terhadap anak, terhadap pembantu, terhadap tetangga, akhlak terhadap musuh, ya, apalagi akhlak terhadap orang tua, subhanallah, ya. Antum cari agama mana yang mengajarkan berbakti kepada orang tua luar biasa seperti Islam. Ya akhi, subhanallah. Pahala dipasang sangat besar bagi orang berbakti kepada kedua orang tuanya, terkhususkan kepada ibu. Ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW ingin berjihad. Maka Nabi SAW bertanya, apakah ibu masih hidup? Kata dia masih. Kata Nabi SAW, falzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surga di situ. Ya. Seorang lagi datang, ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Kata Nabi SAW, ahayun walidak, orang tua masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah, kedua orang tua masih hidup. Kata Nabi SAW, fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah bicara ibu, luar biasa bagaimana perhatian Islam terhadap ibu. Makanya saya katakan Islam tidak butuh dengan hari ibu. Kenapa? Karena setiap hari kita harus menjadikan hari sebagai hari ibu. Tidak butuh setahun sekali hari ibu. Sisanya hari kakek. Nangis. Gak ada yang datang, gak ada yang tengok, gak ada yang perhatian. Ya kita lihat subhanallah. Ya, dalam ajaran-ajaran yang lain, penghormatan terhadap ibu tidak seperti dalam Islam. Antum bisa pergi ke Eropa, antum bisa, orang yang pernah tinggal di Eropa, coba tanya bagaimana orang tua di sana, bagaimana sih mereka. Di ujung-ujung kehidupan mereka ditemani anjing. Kemana-mana mereka keluar bawa apa? Anjing. Anak-anaknya kemana? Enggak kelihatan. Beda kalau kita lihat orang Islam, benar-benar pemandangan yang sangat signifikan antara non-Muslim dengan orang Islam. Saya lihat sendiri masalahnya, saya lihat sendiri. Ya. Subhanallah, yang orang Islam bawa cucunya dorong kakeknya, ya, dorong neneknya, ya. Kemudian jalan bareng-bareng, ya. Yang kafir bawa anjing, kasihan dulu. Sepintar-pintarnya anjing, tetap aja lebih enak ngobrol sama manusia, ya. Sepintar-pintarnya anjing. Nah iya gimana? Tapi kenapa dia milih anjing daripada? Karena dia tidak diperhatikan. Ada kerabat saya di Australia cerita, dia perawat. Dia bilang, sampai ada orang sakit, anaknya bilang sama suster, kalau bapak saya meninggal telepon, kalau belum meninggal jangan telepon. Masya Allah. Akhirnya waktu orang tuanya sakit parah, ini keluar kerabat ada yang telepon. Marah-marah itu anak. Saya kan bilang, jangan telepon kecuali sudah apa? Meninggal. Ada lagi, saya pas ke Amsterdam, saya ketemu dengan kawan-kawan, mereka cerita, dia perawat juga. Banyak orang-orang tua yang meninggal di rumahnya tidak ada yang tahu. Sudah 3 hari membusuk mayatnya. Enggak ada orang yang jenguk, yang hidup sendiri-sendiri. Bisa jadi anak marah sama bapaknya misalnya nasihat dia, kemudian dia marah, dia lapor kepada pemerintah. Akhirnya jadi anak negara. Dan itu terjadi. Bahkan seorang bapak dipenjara gara-gara dilaporkan sama anaknya. Ya akhi, Islam coba orang tua luar biasa. Kita disuruh bagaimana berkata-kata yang baik sama orang tua. Fala taqul lahuma uffin, jangan menunjukkan kejengkelan sama orang tua. Wala tanharhuma, jangan bentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, pilihlah kata-kata yang baik ke hadapan orang tua. Waqfid janahaka minadh-dhulli minar rahmah. Waqfid janahadh-dhulli minar rahmah. Di depan mereka harus rendah diri, jangan sombong dan jangan angkuh. Kaki ibu adalah surga dan macam-macam. Orang tua ayah adalah pintu surga. Terlalu banyak dalil-dalil. Oleh karenanya sebagian mereka ada yang masuk Islam. Saya diceritakan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau cerita ada sebagian orang-orang Arab berlibur di negara kafir bersama ibu mereka. Jadi mereka benar-benar melayani ibunya keluar, sudah dipangku, ditaruhkan di kursi roda, disuap, semuanya dilayani, dibukakan sepatunya, dipasang, semua dilayani. Dan ini bukan di film ya. Mungkin kita lihat itu keindahan dalam film-film, ini kenyataan. Sampai sebagian mereka, ini agama apa? Ini siapa mereka begitu melayani orang tuanya? Itulah Islam. Tidak butuh dengan namanya hari ibu. Ya. Antum dapat di agama mana ngajarin seperti ini? Sebagian negara anaknya tidak perhatian sama orang tuanya merasa tidak ada nilainya, bunuh diri. Islam tidak, Islam mengajarkan kita membuat orang tua merasa semakin tinggi. Bahwasanya dia sangat berdiri dalam keluarga, keputusan kita ajak ngobrol, kita temani, ya. Bukan akhirnya dia merasa dia tidak bermanfaat lagi, mending saya bunuh diri. Ya, karena kita bicara akhlak luar biasa. Ajaran mana yang mengajarkan akhlak terhadap pembantu non muslim? Lihat Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi dengan pembantu? Antum tahu pembantu Nabi di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Anas bin Malik, siapa sih Anas bin Malik? Pembantu Nabi SAW. Tapi pernah neneknya Anas, namanya Mulaika, dalam Sahih Al-Bukhari, mengundang Nabi, membuat makanan, Nabi disuruh datang untuk makan. Nabi datang makan makanan tersebut di rumahnya Anas. Kata sebagian ulama, tidak lain karena Nabi menghormati Anas, pembantunya. Diundang oleh nenek pembantunya untuk makan makanan, dan kita tahu Nabi super sibuk, ya, urusan banyak, istrinya saja 9, ya, kita aja istri 1 sudah sibuknya setengah mampus, apalagi kalau istri 4, ya. Nabi di tengah-tengah kesibukannya luar biasa, sempat-sempatin datang ke pembantunya, makan makanan, kemudian salat, kemudian Nabi pulang. Luar biasa, ya. Nabi yang ditanya, "Kam na'fu an khadim?" Ya Rasulullah, berapa banyak kita minta maaf sama memaafkan pembantu? Kata Nabi, 70 kali. Maafkan pembantu karena mereka udah capek, kemudian namanya salah kerja, salah buat, salah ini, ya, namanya pembantu. Ya. Bagaimana Nabi SAW pernah pembantunya Yahudi, Nabi datang jenguk pembantunya Yahudi. Nabi sempatkan untuk mendakwahi pembantunya tersebut. Coba ada kepala negara jenguk pembantunya yang sakit. Ini dicontohkan dalam Islam. Ya. Bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah. Waktu Nabi ke Madinah ada orang Yahudi. Nabi berinteraksi dengan mereka. Nabi bikin perjanjian dengan mereka. Nabi damai dengan mereka. Nabi tidak mengganggu urusan agama mereka. Tapi Nabi dakwahi mereka. Nabi suruh masuk Islam. Tapi mereka beribadah, Nabi biarkan. Sampai akhirnya mereka yang berkhianat kemudian diusir dari kota Madinah. Ya. Tapi maksud saya, ya, bagaimana Islam mengajarkan akhlak luar biasa. Jangankan kepada orang yang sederajat, bahkan kepada pembantu, bahkan kepada hewan. Islam mengajarkan bagaimana akhlak yang baik. Ya, makanya Nabi mengajarkan, ya, kalau seorang ingin menyembelih, falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau seorang ingin nyembelih, ini nyembelih kan ganas, ini nyembelih hewan. Kata Nabi, tajamkan pisaunya. Ya. Kemudian mudah potong apa? Hewan sembelihan tersebut. Tak boleh dalam Islam. Kemudian kapak tidak parang tidak tajam, baru kemudian kasihan itu kambingnya, kasihan. Atau kita sembelih kambing di depan kambing yang lain. Nanti sebentar lagi, ya. Tidak boleh dalam Islam, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Enggak boleh dalam Islam. Bila agama lain kadang dilempar dalam penggiling, terkadang sadis-sadis terkadang. Ya. Tidak ada aturan dalam mereka atau mereka langgar peraturannya. Islam tidak demikian. Sampai seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya menyembelih kambing dan saya kasihan sama dia." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Kalau kau kambing waktu kau sembelih ada kasih sayangmu, Allah akan sayang kepadamu. Konsekuensi kasih sayangmu, ya kau sembelih dengan baik, ya. Segera, ya. Ya. Jadi bahkan berakhlak kepada hewan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha, la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Nabi melihat seorang wanita yang masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing, dia kekang kucing tersebut. Tidak dia kasih makan dan tidak dia biarkan cari makan. Jadi hatta matat, sampai kucingnya mati, akhirnya orang yang masuk neraka jahanam. Islam enggak boleh ngadu ayam, enggak boleh, ya. Antum lihat Yunani dulu adu manusia. Di gelanggang arena mereka bersenang-senang dengan mengadu apa? Manusia. Ya. Oleh karenanya, ya, antum dapat di ajaran mana ada Islam yang ngajari akhlak sampai detail seperti itu? Tidak ada, ya. Akhlak terhadap istri bagaimana? Subhanallah, luar biasa. Di mana agama mana ada seperti itu? Antum perlu agama lain? Enggak perlu. Islam sudah sempurna. Akhlak terhadap anak, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap tetangga, ya, akhlak terhadap musuh, akhlak dalam peperangan. Sampai saya ada baru beli buku judulnya Akhlak Islam dalam Peperangan. Saya belum baca. Tapi di situ diajarkan bagaimana Islam mengajarkan akhlak bahkan dalam apa? Peperangan. Secara global tidak boleh kita merusak tempat ibadah agama lain tatkala sedang berperang, tidak boleh membunuh seorang ahli ibadah dalam misalnya dalam gereja kalau lagi berperang, tidak boleh. Ya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh, ya. Dan itu semua hanya terdapat dalam Islam. Taib. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara indahnya Islam, Islam tidak mengenal kasta. Islam tidak mengenal apa? Kasta. Islam
adalah agama untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Siapapun boleh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bertakwa. Barometer dalam Islam ketakwaan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari laki-laki dan perempuan untuk kalian saling mengenal. Kemudian Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Ini barometer yang luar biasa. Allah tidak memandang budak atau bukan, berkulit hitam, berkulit putih, Arab atau bukan. Sementara waktu itu tatkala turun ayat tersebut, benar-benar orang-orang Arab sedang berbangga-bangga dengan suku mereka dan kabilah-kabilah mereka. Maka Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Jelas. Nabi SAW mengatakan, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Jangan sombong. Adam dari apa? Tanah. La fadla lil Arabi 'ala al-ajami wa lil ajami 'ala al-arabi. Wa la fadla lil ahmar 'ala al-aswad wa lil aswad 'ala al-ahmar illa bi taqwa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keistimewaan orang Arab dibandingkan selain Arab, atau selain Arab dibandingkan orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada keistimewaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam, atau orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih kecuali dengan apa? Takwa. Tidak ada suku, kulit, warna, ras, dan tidak ada. Islam tidak mengenal kasta. Islam memuliakan Bilal bin Rabah, padahal dia seorang budak Habasyi berkulit hitam, tapi Nabi mengatakan, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga." Di surga. Islam memuliakan Salman Al-Farisi, dia bukan Arab, dia Persia. Tetapi Islam memuliakan Salman Al-Farisi. Sampai seorang penyair berkata, laqad rafa'al Islamu Salman Al-Farisi wa qad wada'al kufru an-nasiba abalahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman yang dia bukan Arab, diangkat oleh Islam. Sebaliknya orang yang nasabnya tinggi seperti Abu Lahab, pamannya Nabi, Bani Hashim, Ahlul Bait, ternyata direndahkan gara-gara kekufuran yang dia lakukan. Islam semua orang bisa mulia. Ya, bahkan kita baca sejarah, banyak ulama yang dari Mawali, dari bekas-bekas budak, banyak. Dan Hasan Al-Basri, di antaranya ada yang mengatakan Abu Hanifah juga, banyak ulama. Ya, Taus bin Kaisan, ulama-ulama besar yang mereka darinya adalah budak-budak. Demikianlah Islam, tidak mengenal kasta. Ya. Tidak mengenal golongan. Oh, golongan ini kastanya lebih tinggi. Islam enggak ada seperti itu. Sementara sebagian agama lain luar biasa. Benar-benar kastanya sangat kelihatan. Contoh Yahudi. Yahudi meyakini yang mulia cuma Yahudi saja. Bahkan mereka meyakini bahwasanya mereka kalau mati pasti masuk apa? Surga. Yang lainnya masuk neraka. Bahkan mereka menuliskan dalam pernyataan mereka, seluruh manusia selain Yahudi adalah kedudukannya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan mereka dalam bentuk manusia supaya bisa melayani Yahudi. Sebenarnya kedudukan mereka seperti hewan. Oleh karenanya semua harta yang ada pada selain Yahudi adalah milik Yahudi. Yahudi boleh mengambilnya dengan cara apapun, enggak ada masalah. Jadi antara Yahudi dengan kita tidak ada halal haram, tidak ada. Karena mereka meyakini seluruh harta yang ada pada selain mereka adalah milik siapa? Yahudi. Allah ciptakan manusia adalah untuk apa orang? Yahudi. Dan mereka fanatik luar biasa terhadap ras mereka. Oleh karenanya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW cuma satu sebabnya, gara-gara Nabi Muhammad bukan orang Yahudi, itu saja. Padahal mereka sudah tunggu-tunggu datangnya Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti kenal anak-anak mereka. Mereka sampai tinggal di kota Madinah karena mereka tahu Nabi terakhir akan berhijrah ke kota Madinah. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang Nabi yang sudah mereka kenal, mereka kufur kepada Nabi tersebut. Kenapa? Ternyata Nabi terakhir bukan Yahudi. Itu aja masalahnya. Disebutkan waktu Nabi pertama kali berhijrah dari Mekah ke Kuba, sebelum masuk di kota Madinah, mampir di Kuba, maka pagi-pagi betul berangkatlah Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofiyah, bersama pamannya Sofiyah. Pagi-pagi ingin ngecek siapa yang datang itu. Berangkat di waktu golas masih remang-remang mereka pergi ke Kuba. Kemudian mereka pulang dalam kondisi di sore hari dalam kondisi lemas. Maka terjadilah pembicaraan di antara mereka berdua. Huwa, itukah Nabi yang kita tunggu? Kata pamannya Sofiyah kepada bapaknya Sofiyah. Kata bapaknya Sofiyah, iya, dia itu yang kita tunggu. Yang kita nanti-nantikan selama ini.
Kemudian ditanya, "Ma mauqifuka minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap dia? "Adawatuhu wallahi ma baqiya dahar." Kata bapaknya Sofia, "Demi Allah, saya akan memusuhi dia selama saya masih hidup." Bayangkan. Dia tahu itu nabi yang dia tunggu, tapi karena bukan Yahudi, maka dia musuhi. Itu saja sebabnya. Oleh karenanya Yahudi bukan rahmat lil alamin. Yahudi menurut filosofi mereka hanya rahmat bagi Bani Israel. Kenapa Yahudi benci dengan Nasrani? Karena menurut Yahudi, Nasrani bikin bid'ah dalam agama. Bikin bid'ah apa? Nasrani dijadikan agama internasional. Harusnya enggak. Harusnya Nasrani hanya khusus untuk domba-domba Bani Israel yang tersesat. Bukan untuk yang lainnya. Itu hanyalah ajaran baru yang dipropagandakan oleh orang Nasrani. Ini menurut Yahudi ya. Sehingga mereka benci terhadap apa? Terhadap Nasara. Mereka enggak mau, enggak bisa. Gimana ente semuanya sama? Ya, ini bid'ah dolalah. Enggak mau. Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, tidak dikenal kasta dalam Islam. Demikian juga kita lihat seperti kasta Hindu, kasta Brahmana paling tinggi, kasta Ksatria, kasta Waisa, kasta apa? Sudra. Sungguh nasib sial orang yang lahir sebagai kasta apa? Sudra. Sehingga mereka bikin filosofi namanya reinkarnasi. Reinkarnasi kehidupan kembali pada kehidupan berikutnya. Ya. Mati nanti hidup lagi. Di bumi juga. Ya, mati hidup lagi. Nah, supaya bisa terjaga ini, sebagian ulama mengatakan, supaya mereka bisa menjaga kasta ini tetap terjaga, maka dibuatlah filosofi, kamu yang di kasta Sudra, kalau ingin hidup di kehidupan berikutnya, naik pangkat ke kasta Waisa atau Ksatria, maka kamu harus melayani kasta di atasmu. Ya. Berbuat baik, tunduk kepada kasta Brahmana, nanti kalau kamu mati, lahir lagi, naik pangkat. Subhanallah. Islam tidak mengenal apa kasta. Makanya disebutkan timbullah Siddhartha Gautama. Jadi secara sejarah Hindu dulu baru kemudian apa? Buddha. Siddhartha protes terhadap kasta-kasta tersebut. Dia tidak ingin adanya kasta. Ya, bahwasanya semua orang boleh mencapai derajat tertinggi, ya, semua orang dengan kebijakannya, dengan akhlak yang mulia bisa mencapai derajat tinggi, tidak harus lahir dalam sebagai kasta Brahmana. Dan ini pengkastaan seperti ini sangat tidak logis dalam Islam. Islam tidak ada kasta-kasta demikian. Islam semua orang bisa mulia, seorang bisa jadi wali, siapapun dia, dari suku manapun, apapun warna kulitnya, dia bisa mulia di sisi Allah. Yang penting dengan apa? Ketakwaan. Lihat Bilal yang berkulit hitam, ternyata dijamin surga. Lihatlah Ibnu Abbas pernah berkata kepada seorang sahabat atau seorang tabi'in muridnya, ala adulluka ala imra'atin min ahlil jannah. Maukah kau tunjukkan kau kepada wanita penghuni surga? Hadhil mar'atus sauda. Inilah wanita berkulit hitam yang kata Nabi dia masuk apa? Surga. Makanya kalau dalam Islam ada kasta-kasta, buang itu, enggak ada kasta-kasta. Kemudian misalnya ini hanya sekedar ajaran ini cuma yang tahu cuma Ahlul Bait. Yang lain enggak tahu, ini enggak benar, ini pengkastaan namanya seperti ini. Benar kita memuliakan Ahlul Bait karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kemudian ini hanya hadis-hadis tersebar di Ahlul Bait, wah ini dari mana seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, Ahlul Bait atau selain Ahlul Bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan dia bukan Ahlul Bait. Nabi kirim Abu Musa al-Asy'ari dan dia bukan Ahlul Bait. Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat dan dia bukan Ahlul Bait. Dia bukan dari Bani Hashim. Kemudian timbul pengkastaan sekarang sebagian orang, tentunya kita tahu ada yang baik, ada yang enggak benar. Yang enggak benar mengatakan, ini hadis-hadis khusus di Ahlul Bait. Ini enggak benar seperti itu. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Ahlul Bait kalau baik kita muliakan, kalau salah kita tegur. Ya, namanya khusus hadis Ahlul Bait, ya. Apalagi ini khusus tarekat kita yang boleh tahu. Yang kalian enggak boleh. Ini dari mana tarekat? Tarekat apa ini? Kok yang lain tidak boleh tahu, cuma kamu yang tahu? Islam mudah. Ente mau jadi orang soleh, tinggal belajar. Ini ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada buku-buku, ada Al-Quran, ada buku tafsir. Ente kalau mampu belajar silakan. Tidak ada ini zikir khusus buat tarekat ini, yang lain tidak boleh tahu. Ini dari mana ajaran seperti ini? Saya punya guru dari Papua, perempuan, waktu dia hajian sama suaminya, dia tanya sama saya, Ustadz, saya diajarin zikir sama seorang kiai, tapi kata kiai tersebut, ini zikir hanya khusus buat kamu, suami pun tidak boleh tahu. Ini bilang zikir sesat seperti ini. Masa suami tidak boleh tahu? Ini di mana seperti ini? Tidak ada. Jadi tidak ada. Islam itu mudah. Jika antum mendapati ada
dibuat kasta atau kelompok khusus yang lain tidak boleh tahu, yakin itu bukan ajaran Islam. Paham? Itu bukan ajaran Islam. Ada yang mengatakan Islam hanya cuma untuk orang Bekasi, itu bukan Islam. Iya. Islam hanya untuk Nusantara, itu bukan Islam. Nusantara yang mana? Islam untuk orang Bugis, untuk orang Jawa, itu bukan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Nabi SAW, di zaman Nabi SAW ada Persia, Salman, ada Habasyi, ya. Dari negeri Habasyah, ya. Ada Romawi yang masuk Islam, ya. Ada Quraisy, ada suku-suku yang lain. Tapi Nabi tidak pernah bilang kamu Islamnya Islam Quraisy ya. Kamu Islamnya Islam Habasyah. Tidak ada seperti itu. Semua sama, Islamnya sama, ya. Oleh karenanya, ini di antara indahnya Islam. Islam tidak mengenal kasta, sementara sebagian agama mereka masih berkutat dengan kasta, berkutat dengan tingkatan-tingkatan dan yang lainnya.